Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Randy Prayodatama, kelas 12 IPS 2, nomor absen 25, nomor NIP 11934. Saya siswa SMA Negeri 1 Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung, jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial, mata pelajaran Sosiologi semester 6. Video ini dibuat untuk penyelesaian salah satu dalam mata pelajaran Sosiologi tentang pemberdayaan masyarakat dengan guru pembimbing Bapak Farhan Hadid, Sarjana Pendidikan. Dengan judul materi yang akan saya bawakan adalah pemberdayaan masyarakat lokal melalui UMKM beras. Perkenalkan, nama saya Aris Zaki, kelas 12 IPS 2, nomor absen 04, mata pelajaran Sosiologi, guru pembimbing Bapak Farhan Hadid, Sarjana Pendidikan NIS 11925. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian kami di UMKM pabrik beras yang berlatar belakang pemberdayaan dapat meningkatkan keterampilan atau meningkatkan kemandirian masyarakat. Di Desa Mataram, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung, terdapat UMKM penggilingan yang setiap harinya beroperasi untuk menggiling padi yang merupakan bahan pokok makanan sehari-hari masyarakat sekitar. Penggilingan padi adalah proses pengolahan gabah yang telah dikeringkan untuk dijadikan beras. Baik, bisa dilihat di sini saya akan memasuki siklus pemberdayaan komunitas. Siklus pertama yaitu keinginan untuk berubah. Pegawai yang diberdayakan atas nama Bapak Supriyatno mengatakan bahwasanya pegawai yang bergabung dalam UMKM ini dikarenakan adanya kemauan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari serta dorongan dari istri agar suaminya untuk dapat membantu perekonomian keluarga supaya perekonomian keluarga menjadi lebih baik dan meningkat. Siklus kedua yaitu melepaskan halangan-halangan. Bapak Supriyatno sebagai pegawai dan yang diberdayakan mengatakan jika kendala yang dirasakan sebelum bergabung dalam UMKM penggilingan padi ini adalah keraguan dalam setiap diri pegawai yang disebabkan oleh ketidakmampuan untuk mengoperasikan mesin penggilingan padi. Lalu kemudian pemilik usaha yang merupakan pemberdaya memberi saran agar calon pegawai diberikan pelatihan terlebih dahulu sampai para calon pegawai benar-benar bisa dan siap menetap untuk bekerja di UMKM penggilingan padi di Mataram. Siklus keempat, mengembangkan peran dan batas tanggung jawab. Selanjutnya, ketika pegawai memiliki bertambah, pegawai diberikan waktu dan pelatihan untuk mengoperasikan mesin penggilingan. Pada awalnya mereka hanya mengangkut padi untuk digiling. Setelah 3 bulan pelatihannya berulah, para pegawai baru boleh mengoperasikan mesin penggilingan. Siklus kelima yaitu pencapaian hasil dan target yang lebih besar. Setelah karyawan mampu mandiri, setelah diberikan pelatihan, karyawan dapat mencapai hasil dan skill yang mereka asah. Mereka sudah mampu mengoperasikan mesin penggilingan sehingga target yang diberikan pabrik bisa tercapai karena semua karyawan sudah mampu untuk mengoperasikan mesin penggilingan. Siklus keenam, perubahan perilaku dan kesan terhadap dirinya. Setelah karyawan mampu mencapai hasil target yang diinginkan, pemilik memberikan motivasi agar para karyawan tetap bekerja dengan semangat dan mencapai target yang lebih besar lagi. Memberikan motivasi untuk terus mengasah skill sehingga mereka bisa lebih mengembang skill yang telah mereka dapatkan. Siklus ketujuh, merasa tertantang untuk upaya lebih besar. Setelah karyawan mampu mandiri, mereka merasa tertantang untuk membuka gilingan padi sendiri, namun terhalang oleh biaya dan alat-alat yang harganya mahal sehingga terhalang biaya untuk membeli. Baik, di sini saya akan mempresentasikan slide selanjutnya, yaitu strategi pemberdayaan komunitas. Strategi pertama, pemungkinan. Strategi pemungkinan yang dilakukan oleh Pak Supriyatno adalah dengan cara mengajak warga sekitar untuk bergabung ke dalam usaha penggilingan beras di Mataram. Dan strategi kedua yaitu penguatan. Pak Supriyatno selaku pemberdaya melakukan berbagai upaya supaya para masyarakat sekitar yang diberdayakan dapat yakin untuk menjalankan usaha ini, yaitu dengan memberikan pelatihan kepada para pegawai yang kurang mampu untuk mengoperasikan mesin-mesin penggilingan, sehingga nantinya masing-masing pegawai dapat mengoperasikan mesin sesuai dengan bagian-bagiannya.
Dengan diberikannya pelatihan untuk belajar mengoperasikan semua mesin, diharapkan kepada jika ada salah satu pegawai yang tidak dapat bekerja, pegawai yang lain bisa membantu untuk mengoperasikan mesin bagiannya. Strategi ketiga, perlindungan. Pak Supriyatno memberikan perlindungan kepada para pegawainya dengan cara melakukan pengawasan mandiri setiap masing-masing pegawai untuk mengetahui apakah para pegawai dapat bekerja sesuai dengan aturan, bagian serta target. Pengawasan yang diberikan oleh pemberdaya berupa pengontrolan berkala masing-masing pegawai sebagai bentuk upaya pencapaian target agar dapat maksimal. Kemudian selanjutnya strategi keempat, penyokongan. Penyokongan yang diberikan oleh Pak Supriyatno sebagai pemberdaya berupa sebuah motivasi kepada setiap pegawai agar tetap mengembangkan skill yang mereka punya dengan lebih maksimal. Upaya yang dilakukan pemberdaya yaitu dengan cara memberikan dukungan, sokongan berupa sarana dan prasarana. Dan yang terakhir, strategi kelima, pemeliharaan. Pak Supriyatno memberikan pemeliharaan kepada para karyawannya dan alat-alat produksi untuk penggilingannya yang pemberdaya punya pemelihara kepada para karyawannya dengan cara memberikan motivasi agar selalu semangat dalam bekerja dengan rajin, cekatan, dan cepat supaya para pelanggan atau konsumen merasa senang dengan pelayanan yang diberikan, sehingga para konsumen senang dengan pelayanan yang diberikan oleh pabrik milik Pak Supriyatno dan akan lebih memilih untuk menggiling padinya di tempat penggilingan beras Pak Supriyatno. Selanjutnya yaitu pandangan masyarakat terhadap pemberdayaan. Dengan adanya usaha UMKM penggilingan beras ini, masyarakat sekitar menjadi terbantu. Karena jika ingin menggiling beras tidak perlu jauh-jauh untuk pergi menggiling beras, dan juga hanya untuk penggilingan beras tidak perlu mahal karena masyarakatnya sudah mengenal pemilik usaha berasnya. Selain itu juga dengan adanya usaha UMKM ini, masyarakat di sekitar menjadi mempunyai pekerjaan dan membantu perekonomian masyarakat sekitar usaha UMKM penggilingan beras di Desa Mataram. Terus slide kesimpulan pembahasan. Setelah penelitian melakukan peneliti di lapangan, dapat ditarik kesimpulan bahwa proses pelaksanaan pemberdaya masyarakat lokal di Desa Mataram, Kecamatan Kadirejo, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung berjalan dengan baik. UMKM penggilingan ini berjalan dengan baik juga karena ada dukungan dari masyarakat sekitar yang mau bekerja di UMKM penggilingan tersebut guna untuk memperbaiki perekonomian keluarga mereka dan menambah pengalaman mereka dalam menggunakan atau mengoperasikan alat penggilingan di UMKM tersebut. Sekian presentasi dari kami tentang pengusaha pabrik beras di Desa Mataram. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.